Mbak Fer, Iya. Mbak Fer kan di KPU nih. Gimana? Kalau nggak ada pemilu gini tuh ngapain sih? Aku tuh. Iya, Jalan-jalan. guna KPU ini kenapa sih? Oh. Ngapain sih KPU tuh? Banyak sebenarnya. Kamu belum KPU yang kamu tahu tuh baru sedikit. Nah, gini, jadi ceritanya itu kan kita mau pemilu 2024 kan. Tapi sebenarnya tahapannya itu udah jauh dimulai dari tahun ini kita udah mulai ngajuin anggaran itu satu. Kemudian kita punya program baru nih yang udah di launch sama KPU RI. Namanya DP3. DP3 itu Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Oh, itu berarti ke desa-desa apa gimana? Ya, kalau di DIY ya, kalau yang di DIY kan ambil 2 tempat nih. Di Hargowilis tuh, Desa Hargowilis tuh di Westprok sana. Tahu Westprok nggak? Tahu. Itu rumahmu tuh kayaknya. Ya, Nah, Kulon Progo. Iya, betul. Satu lagi nih kota itu di Notoraja. Itu adalah pilot project yang Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nanti kamu kalau pengen tanya itu nanti tak kenalin temenku ada lagi itu. Ada yang lebih paham. Itu ngapain aja toh? Yang Desa mana? pemilu dan pemilihan itu? Ya paling sosialisasi ya, tapi nanti itu kayaknya ada kader-kadernya gitu ya. Tapi nanti lebih jelasnya nanti sama temanku aja, ahlinya ahli itu. Oh, ada toh? Ada. Terus satu lagi kita punya program itu namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu apa ya Mbak? Daftar apa itu? Itu sih, kamu nek tanya daftar apa aku sebenarnya ya nggak pati paham. Yang paham tuh ada tuh. Itu Bapak Idola. Waduh, idola. Panggilin saya. Oh ya. Bentar. Oke. Ini panggilannya khusus spesial caranya. Siapa? Ya bentar. Gimana? Caranya gini. Harus ngedrop bumi dulu. Oh, ngedrop. Ini loh. Salah ya bentar. Maksudnya bukan ini. Lah, siapa terus ini Aku Mbak? kayaknya tadi kelebihan tadi 3 kali 4 kali ya? 4 kali Empat kayaknya. kali ngedrupnya. Harusnya harusnya 3 kali ya. Mas, salah Mas, aku tak ralat sih 3 kali harusnya 3 Oh, kali. 3 kali. Coba toh? lagi ya. Ya. Masih datang kok. Udah kenal belum? Belum Kemarin aku habis dibeliin coklat tuh. Waduh. Iya. Sama Enak itu. sekali. Sama termogan. Waduh. Iya kan kemarin aku tuh belum termogan mau dibeli sama Pak. Ini namanya Pak Wawan. Oh. Tapi kita akrabnya ambilnya Pak B. Oh, Pak W. Pak Winu, Pak Sepur. Waduh, tempun nih Pak. Jadi Pak W, Dek Lita niki kan orangnya kan masih fresh gitu loh ini pemikirannya soal KPU. Nggak tahu apa-apa aku, Tahu Pak. apa-apa. Nggak tahu. Nggak tahu aku. Mbak Vera. Nah saya tadi tanyanya kan cuma pemutaran daftar pemilih berkelanjutan. Saya cuma tahunya kan kulitnya aja tuh Pak. Nah tak panggilin tadi saya ngedrupnya kelebihan. Oh, yang ya datang om nggak tahu sama siapa saya nggak ngerti. Nah sekarang kan sudah saya Oh panggilkan iya, ahlinya. Bapak Idola Iya ini. Bapak Idola yang beliin saya coklat. Oh, oke. Jadi Pak Gimana? ini Dek Lita ini mau tanya yang dimaksud sama pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini janjian itu apa? Iya, daftar pemilih berkelanjutan ini kan salah satu kegiatan di KPU, khususnya kegiatan kalau kita berbicara dalam siklus pemilu itu post election ya. Jadi pasca penyelenggaraan pemilu ada kemudian namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ya, apa itu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan? Itu adalah kegiatan untuk mengupdate, ya, memperbaharui ya secara berkesinambungan daftar pemilih yang kemarin sudah disusun pada saat pemilu ataupun pemilihan. Kalau pemilu di 2019, pemilihan kemarin di 2020 itu kita update. Ya, karena kan sudah ditetapkan DPT. DPT kemudian itu digunakan untuk pemilu. Nah, pasca pemilu itu perlu dirawat daftar pemilih itu karena kan warga negara itu kan dinamis, ya, ada proses pencatatan kematian, ada kemudian pindah domisili, ada kemudian pindah masuk dan sebagainya yang itu akan berpengaruh terhadap jumlah daftar pemilih yang sudah ditetapkan kemarin. Jadi secara umum itu adalah kegiatan mengupdate daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan sebelumnya. Diupdate Diupdate. biar nggak kudet gitu loh. Jadi itu harus dirawat. Oh, Jadi dirawat. bukan hanya pacarmu aja yang dirawat, tapi data pemilih itu harus Oh, dirawat. gitu. Biar apa tuh kalau dirawat Nah itu? itu biar apa? Iya, dirawat itu ini kan hak konstitusional. Hak konstitusional itu harus dijaga. Dirawat itu maksudnya tidak harus pakai skincare gitu ya. Kinclong nanti. Iya. Tapi maksudnya dijaga agar data tersebut tetap valid, tetap akurat, tetap mutakhir. Ya, valid itu apa? Berisi pemilih-pemilih yang memang sudah memiliki hak. Kemudian mutakhir itu sesuai dengan kondisi pemilih
saat ini ya terupdate mutakhir itu dan berkesinambungan karena dilakukan secara terus menerus seperti itu. Jadi pentingnya dirawat itu agar tetap update, tetap mutakhir sesuai dengan kondisi pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Ini daftar pemilih berkelanjutan itu kan amanah undang-undang ya, jadi perintah undang-undang 7 tahun 2017 bahwa KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu diberi amanah, diberi tugas untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, mekanismenya seperti apa? DPB ya mekanismenya adalah dengan memasukkan pemilih-pemilih baru yang kemarin pada saat penetapan DPT itu belum masuk sebagai pemilih, atau kemudian menghapus atau mencoret, bahasa kita men-TMS-kan, tidak memenuhi syarat ya. TMS itu tidak memenuhi syarat. Ya, TMS itu tidak memenuhi syarat. Pemilih-pemilih yang misalnya sudah meninggal dunia, pemilih-pemilih yang sudah pindah ke pendudukan ya, pindah domisili, pindah ke pendudukan, kemudian berubah statusnya dari apa? Ya, misalnya kayak Lita nih Pak. Oh, bukan. Dari menikah ke apa dong? Iya, ini kan belum menikah jadi menikah misalnya. Iya. Ya, kalau itu kan tidak, itu bisa kalau umurnya belum 17 tahun. Oh, ini kayaknya. Ya, kalau belum masih kenal 16 ya. 16 katanya. Jauh berarti. Itu masuk DPB namun syaratnya sudah pernah kawin. Oh, aku nggak tahu kalau itu Pak saya Pak. Iya. Jadi Jadi aku kalau- kawin dulu, Mbak. Oh, hah? Iya, komen dulu katanya. Gimana? Jadi kalau mau dimasukkan sebagai pemilih itu kan tadi perubahan itu karena berusia 17 tahun, genap berusia 17 tahun, atau kalau belum genap 17 tahun itu pernah kawin atau menikah tadi. Ya, maka itu perubahan status. Kalau misalnya menikah belum berusia 16 tahun, tapi kalau sudah 18 tahun belum menikah tetap punya hak pilih. Tapi kalau perubahan status tadi yang saya maksud itu perubahan status dari sipil ke TNI atau Polri, atau kebalikannya. Kalau sipil ke TNI Polri kan dicoret dari daftar pemilih karena TNI dan Polri itu tidak memiliki hak pilih. Sementara kalau dari TNI Polri ke sipil maka dimasukkan sebagai pemilih baru. Ini pemilih baru mungkin ya? Mungkin kayaknya. Pemilih baru ya? Iya. Bisa jadi Pak, tadi ngakunya 16 tahun. 16 tahun saya, Pak. Berarti pemilih baru. Iya, betul Pak. Baru aja. Baru aja. Itu kan. Nah, gimana? Kamu udah paham? Udah mudeng, nggak malah tambah pusing soalnya terus terang aku tuh ya pusing ya. Lah, Hal sekarang baru tuh soalnya. kendalanya itu apa toh, Mbak? Kendalanya, Pak Wawan. Tambah pusing ya? Iya ya Pak. Iya, ya. Gimana Pak? Tambah pusing ini kami Belok dulu. hal baru itu loh Pak soalnya. Iya. Jadi ya kayaknya diminum nanti. Ini saya tuan rumah. Oh, Diminum saya ya. daripada kita pingsan kan. Mumet soalnya. Iya. Sambil saya cerita ya. Iya Pak. DPB itu kan kalau pada saat pemilu misalnya itu kan kita punya pantarlih atau PPDB, petugas yang langsung datang dari rumah ke rumah untuk melakukan update ya, memverifikasi pemilih. Namun ketika pelaksanaan DPB ini kan kita tidak memiliki petugas seperti PPDB atau pantarlih yang datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pemutakhiran atau verifikasi daftar pemilih itu, sehingga memang ada keterbatasan untuk bisa langsung dalam suatu waktu itu kemudian bisa mendapatkan data yang valid dan banyak. Nah kemudian tentu KPU harus melakukan beberapa terobosan agar DPB itu tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, dalam hal ini tentu ruang partisipasi itu menjadi sesuatu yang harus dibuka luas, dibuka lebar-lebar supaya masyarakat, pemilih, partai politik, Bawaslu dan stakeholder terkait itu memberikan masukan, ya, agar ada proses perubahan daftar pemilih itu bisa disampaikan ke KPU untuk digunakan sebagai bahan angket. Itu. Jadi problemnya memang terkait dengan validitas data, terkait dengan tadi petugas kita dan sebagainya. Tambah
mumet atau gimana? Ternyata kompleks ya. Melakukan Juga pemutahiran nggak daftar pemilih berkelanjutan itu ternyata nggak semudah sesederhana itu apa ya. Kerjanya kan on desk ya di Iya. meja ya, tidak kemudian sampai ke lapangan ya, seperti pada saat pemilu. Namun memang kendala-kendala itu menjadi problem sendiri karena kan kita harus menyaksikan bahwa ini loh kami sudah melakukan upaya untuk mengupdate daftar pemilih ya, namun karena inputnya itu sangat terbatas ya, maka menjadi kendala. Karena kevalidan sebuah data, elemen data yang lengkap itu tetap harus menjadi prioritas. Selain elemen data yang lengkap, tentu terkait dengan kerahasiaan data. Ya ini kan penting juga. Ini kan yang baru tren ya. Data warga negara kita itu ada yang beberapa kali bisa diakses di leaks itu ya. Nah, ini kan juga menjadi penting bahwa kemudian KPU juga harus concern terkait dengan pengamanan data pribadi tadi, karena data pemilih itu kan lengkap, itu ada kurang lebih 11 elemen data, ada nomor NKK, NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan status tadi. Ini penting, status tadi. Kalau untuk dinamika PDB di lapangan itu gimana ya Pak? Iya, dinamikanya ya sangat variatif ya teman-teman di KPU Kabupaten Kota khususnya ketika melakukan pemutakhiran itu kan ada saja misalnya dapat masukan ya, dari masyarakat ya, hanya namanya saja atau alamatnya saja, sehingga kan untuk dilakukan verifikasi itu kan menjadi kesulitan sendiri bagi teman-teman ya. Ada masukan ada publik yang memberikan masukan orang meninggal dunia. Seharusnya kan kemudian oleh teman-teman di kabupaten kota itu dilakukan pencoretan. Tapi untuk melakukan pencoretan kan perlu elemen data yang lengkap, ya, NKK, NIK. Kalau hanya nama saja misalnya, khawatirnya nanti kalau namanya sama, ya kan, nama sama, kemudian tempat tanggal lahir yang sama itu bisa beda orang, sehingga yang menjadi yang sangat dinamis ya, problem yang sangat dinamis sekarang ini kaitannya dengan masukan namun elemen datanya tidak lengkap. Ada juga masukan-masukan dari warga masyarakat terkait dengan pemilih-pemilih yang sudah pindah. Pemilih-pemilih yang sudah pindah itu kesulitan sendiri, pindahnya kemana ya, itu tidak tahu. Tahunya kan sudah pindah. Namun pindahnya itu apakah di dalam satu kabupaten kota tersebut atau pindahnya keluar kabupaten kota. Kalau pindah dalam satu kabupaten kota kan artinya sesungguhnya dia masih memiliki hak pilih di tempat itu ya. Namun kalau sudah keluar dari kabupaten kota di luar provinsi, bahkan itu kan kemungkinan dia akan harusnya dicoret dari daftar pemilih di KPU kabupaten kota. Ini dinamika data, terkait dengan dinamika data. Itu Pak, misalnya tadi Bapak bilang kalau ngasih masukan ya, saya misalnya ngasih masukan ya Pak, itu namanya Mengsi Paijo gitu. Nah, itu terus alamatnya Meng di sini gitu, terus nanti dari on-desk-nya gimana Pak caranya Pak? Ada ya, harapannya kan memberikan masukan itu kan lengkap, ada elemen data yang lengkap. Kalaupun tidak ya terpaksa KPU harus mencari kelengkapan sampai datanya. Dicari. Ya, dikoordinasikan dengan Dukcapil, dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan Adminduk tadi. Ya, misalnya dikoordinasikan apakah benar si A, si B, si C ini misalnya sudah menjadi warga salah satu kabupaten kota di ini sebagai warga baru misalnya, atau meninggal, atau pemilih baru usianya 17 tahun ya, masih plastikan ya.
baru Masih gitu. disegel ya, Pak. Masih grace. baru Kayaknya ada grace. barcode-nya nih, Pak. Kan nanti tulisannya baru. Baru. Iya. Masih baru grace. Nah, itu kayak gitu. Kamu KTP-mu mana toh? Masih sana? KTP ku sini baru pindah aku. Oh, ini malah baru pindah. Harus gimana kalau aku kayak gini, Pak? Saya tuh baru pindah ya ke sini. Pindah ke sini ya. Iya. Ya apa nanti memberikan masukan saja. KPU di domisilinya sekarang di mana, memberikan masukan kan. Masukan tidak harus datang ke kantor, masukan itu bisa melalui aplikasi. Teman-teman di kabupaten kota kan menyiapkan link ya, link atau barcode itu. Ya, kemudian bisa diisi di situ. Saya memilih baru, belum masuk DPT Kota Jogja atau Sleman atau Bantul atau Gunung Kidul atau Kulon Progo. Itu ada linknya nanti. Isi di situ lengkap, mulai NKK, NIK, nama, ya tanggal lahir, status tadi, nah, kemudian alamat dan lain sebagainya. Jadi memberikan masukan itu tidak harus datang ke kantor KPU kabupaten. Kasihan kalau modelnya seperti itu, ya orang kemudian menjadi agak sedikit malas lah. Ngapain memberikan masukan? Kalau dari Gunung Kidul itu misalnya dari Panggang harus ke Wonosari juga jauh ya. Kalau di kota lumayan sih ya. Tapi kan untuk memudahkan itu KPU kemudian ya membuat link itu tadi yang kemudian didistribusikan, disosialisasikan supaya publik itu bisa memberikan masukan tanpa harus datang ke kantor KPU. Kamu kan generasi Milenial kalau ya, Pak ya. Cocok berarti buat Gen Z Anda. ini. Oh, Gen Z ya. Nah, itu Lid. Jadi tadi seperti dibilang Pak Awan tadi, cara kamu untuk berpartisipasi itu nanti kamu lihat nih, nanti sini muncul. Apa itu? Ya nanti kamu lihat. Data-datanya soal pemutaran daftar pemilih berlanjut kita juga punya nanti di sini. Celing. Waduh. Nanti tinggal dilihat ya. Oh ya. Oke, nanti aku klik langsung. Ya, kamu kan generasi milenial, Iya. Gen Z yang mager tau nggak? Titik-titik. Tinggal klik muncul semua Muncul, ya, kamu Mbak. Isi nanti diisi biar kamu tuh datamu masuk semua yang lengkap ya isinya. Karena datanya tadi kan banyak tuh kata Pak Awan. Nah, itu biar lengkap biar kamu tuh bisa ikut di pemilihan 2024 nanti. Berarti aku 2024 bisa milih dong. Bisa. Cukup ya, dianggap dong gitu ya. Oh, iya, Ini iya. saya sore sampai Mau kemana Pak? belok bal-balan rame. Oh, Supporter bola jebulnya ya. Siap-siap kalau mau informasi lagi biasa ya. Iya, tadi saya kelebihan Pak, 4 kali yang muncul lain Pak, kaget saya tadi. Cukup 3 kali. Oh siap. Oke. Oke. Matur nuwun Bapak. Nah, bapaknya tadi kan udah lihat bola. Sekarang kamu enggak? Udah agak lumayan tercerahkan. Sudah tercerahkan aku, Mbak. Jadi Gara-gara nanti bapaknya itu. generasi mager nanti langsung di linknya yang tadi yang tak bilang tadi diisi. Langsung diklik aja Oh, dulu. yang lengkap. Nanti biar kamu bisa berpartisipasi. Oke, Ya Mbak. kan generasi Z itu harus ikut berpartisipasi dalam Berarti pemilihan. memudahkan juga dengan adanya itu ya, Mbak. Betul, jadi kita tuh memudahkan untuk yang mager-mager kayak kamu itu nanti untuk mau berpartisipasi mensukseskan pemilihan 2024. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya, KPUD itu punya buku. Apa itu, Mbak? Buku Bukunya apa, bagus Mbak? nanti tak kasih kamu. Aku punya dua buku. Saya minta bukunya 2. Waduh, Ini kok langsung Sopo iki, Mbak? ya? Jadi Langsung bukunya mencekam ini. ini. Nah, ini kita punya buku pemilihan 2020 dalam angka. Nah, ini nanti kamu lihat ini ada semua nih informasi soal pemilihan 2020 kemarin soal kan di dalam masa pandemi loh. Nah, ini ada. Oh iya nih, menarik nih soalnya masa pandemi loh, Mbak. Iya, ini informasinya banyak, kita bikin infografis. Nanti soft copy-nya yang di websitenya KPUD nanti. Oh, kamu ada? lihat. Ada. Oke. Yang kedua ini kita punya buku Pilkada di Tengah Dua Bencana. Nah, ini spesial ini soalnya yang menulis itu Bapak Ketua KPUD. Wah, nulis Pak buku juga Hamdan tuh. Kurniawan. Wah, kamu jangan nengok ke belakang ya tapi. Oh, iya. Tadi kan Tekan juga aku. aku merinding ya. Tadi bukunya kan tahu-tahu lompat sendiri tau. Iya. Kamu nggak usah nengok ke belakang. Horor ya, Mbak. Oh, kayaknya ini. Jadinya nanti ini buat kamu. Udah dibahas Ki, harus Yang mana? dibahas. Yang ini gitu toh? sih. Heeh. Oh iya, Nek. Aku sih tergantung ya, Tay. Tergantung yang nonton ini nih. Ini Waduh. kita ngobrol ini nontonnya banyak enggak? Oh, Nek gitu. banyak nih tak
Besok cus, guys. Oh, nanti tak sajikan langsung penulisnya Pak Hamdan Kurniawan. Waduh. Tapi ya viewernya Siti ya sedikit ya, nanti pakai zoom aja lah. Nanti tergantung Waduh, kok viewernya. zoom? Ya kan tergantung yang lihat nanti. Gitu. Viewernya banyak enggak? Biasa. Oke, makasih loh Mbak Ya, Lu. sama-sama. Kamu mau pulang nih? Iyalah. Oh, hujan loh, hati-hati. Oh, udah, Kalau harus dianterin juga. yang belakangmu itu aja mungkin bisa tuh, tapi Udah horor juga ini. horor ya? Mm-mm. Ya udah. Hati-hati ya, pulang. Iya.